Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Meninggal dalam keadaan mabuk. Jenazah ini jasadnya dililit ular. Suatu waktu, Abdul Wahid bin Zaid pernah melakukan perjalanan ke Romawi untuk ikut berperang. Namun di salah satu daerah yang ia lewati, ia melihat ada sekelompok orang yang sedang mengurus jenazah. Ketika itu, ia ingin ikut nimbrung di sana. Saat itu, jenazah tertutup dengan kain dan disiapkan untuk segera dimandikan. Abdul Wahid tertarik untuk membuka kain yang menutup wajah jenazah tersebut. Ternyata, ketika dibuka, di tubuh si jenazah ada ular yang melilitnya. Ular itu bukan sembarang ular. Bentuknya ular, namun kepalanya mirip dengan kepala anjing. Benar-benar aneh bin ajaib. Ia pun membuka dan mengecek mata luar itu dan ternyata mirip dua karang. Ular itu tiba-tiba berkata kepada Abdul Wahid, "Wahai Abdul Wahid, engkau menyerahkannya kepada Yahudi dan Nasrani. Jika engkau memang ular yang diperintahkan Allah, maka sekarang menyingkirlah sebentar. Beri waktu kami untuk mengerjakan apa yang menjadi hak sebagai jenazah, dimandikan, dikafani, disolati, dan dimakamkan. Setelah itu terserah kamu mau berbuat apa kepadanya," jawab Abdul Wahid tegas. Sontak, ular itu pun bergerak menuju pojokan rumah. Jenazah pun diperlakukan sebagaimana mestinya. Namun ular itu terus memantau mengintai si jenazah. Saat perut si jenazah ditekan untuk dikeluarkan kotoran-kotorannya, ternyata ada hammer, arak atau minuman keras yang keluar darinya. Jenazah pun dimandikan. Setelah itu sesuai kesepakatan dengan Abdul Wahid, ular pun langsung melilitnya kembali. Jenazah itu pun lantas dikafani dan dimakamkan bersama ular yang melilit tubuhnya itu. Setelah mengurus jenazah selesai, Abdul Wahid merasa penasaran dengan apa sebenarnya yang telah dikerjakan oleh si jenazah tersebut semasa hidupnya, sehingga dia mendapatkan balasan seperti itu tadi. Ia meninggal dalam keadaan mabuk, jawab salah seorang yang ada di sana menjelaskan. Kisah di atas terdapat dalam kitab An-Naili Al-Hasid fil Hikayat Al-Hadis karya Abu Hafs Umar bin Husain Al-Samarkandi. Lewat kisah ini kita menjadi paham betapa hammer, arak atau minuman keras itu hendaknya ditinggalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Dalam tafsir Al-Nukat Al-Uyun, Al-Mawardi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keji dalam ayat di atas adalah haram, sedangkan frase termasuk perbuatan setan maksudnya adalah ia merupakan perbuatan atau hal-hal yang diperintahkan oleh setan. Setan, lanjut Al-Mawardi, selalu menyuruh untuk berbuat maksiat dan selalu melarang dari ketaatan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Setiap yang memabukkan adalah hammer, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Barang siapa meminum hammer di dunia, kemudian ia mati, sedangkan ia biasa meminumnya, niscaya tidak akan diterima taubatnya dan tidak akan meminumnya di akhirat." Hadis riwayat Muslim.
Dari penjelasan di atas, dapat dipahami betapa Hammer, apapun bentuk dan jenisnya, adalah hal yang haram, yang karenanya harus ditinggalkan oleh setiap muslim. Selain agama melarang, para pakar kesehatan juga telah mengingatkan juga tentang betapa bahayanya Hammer bagi tubuh manusia. Semoga kita terhindar dari Hammer dan sejenisnya. Semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran kita semua. Sekian, wallahu a'lam bishawab.